Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang pengendalian penyakit pada tanaman apel dan anggur. Sebelumnya, saya Novadia Salsabila, NIM 103. Saya Hanifatun Hasanah, NIM 137. Saya Adas Prilia, NIM 015. Nah, yang pertama ini adalah penyakit pada tanaman apel. Penyakit tanaman apel yang pertama yaitu apple scab. Nama lain dari penyakit ini ada yang menyebutnya sebagai black spot, namun istilah scab lebih banyak dipakai disebabkan oleh jamur Venturia ineaqualis. Pertama kali penyakit ini dilaporkan dari Swedia pada tahun 1815, di Jerman pada tahun 1833, di Amerika Serikat pada tahun 1834, di Inggris pada tahun 1945, dan Australia pada tahun 1862. Penyakit kudis atau scab pada apel memiliki arti ekonomi penting pada pertanaman apel di seluruh dunia. Nah, gejala dan pengendaliannya dari penyakit apple scab yaitu yang pertama, gejala penyakit yang paling umum dijumpai dan dianggap penting adalah pada daun dan buah. Bercak daun dapat terjadi pada kedua sisi permukaan daun. Akan tetapi, apabila infeksi tertunda atau cuaca tidak membantu perkembangan jamur, maka yang pertama kali terinfeksi adalah permukaan atas daun. Mula-mula timbul bintik-bintik kecil berwarna hijau olive atau lebih gelap daripada warna jaringan sehat. Makin lama, makin luas dan tertutup oleh lapisan seperti beludru yang berwarna coklat kehitaman, yang merupakan kumpulan miselium dan conidium jamur penyebab penyakit. Pada serangan berat, seluruh permukaan daun dapat tertutup oleh jamur. Gejala pada buah dimulai dengan adanya gejala bercak daun. Pengendaliannya yaitu dengan membersihkan daun, ranting, dan cabang yang sudah berguguran. Penyemprotan dengan fungisida seperti bubur bordeaux masih cukup efektif. Fungisida lain yang dapat dianjurkan adalah Kaptan, Verbam, Gliodin, dan jenis belerang. Lalu penyakit kedua ada busuk hitam atau black rot. Penyakit busuk hitam pada apel mempunyai berbagai sebutan atau penamaan yang tergantung pula pada bagian tanaman yang terserang, yakni yang pertama pada buah, yaitu disebut black rot, ring spot, brown rot, blossom and rot. Lalu pada daun disebut frog eye, brown spot, dan leaf spot. Lalu pada cabang, cancer apple, dan cancer black rot. Penyebab penyakit ini adalah jamur Botryopspareira obtusa. Penyakit ini pertama kali ditemukan adalah di New York, Amerika Serikat oleh Peck pada tahun 1809 sebagai busuk buah dan pada tahun 1892 oleh Allwood sebagai bercak daun. Saat ini busuk buah telah tersebar di berbagai negara penghasil apel dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Di Amerika bagian utara, penyakit ini merupakan masalah yang serius. Akan tetapi, di Eropa dan New Zealand dianggap tidak begitu penting. Penyakit ini diduga mempunyai banyak tanaman inang, antara lain mulberry, oak, rose, dan elder. Nah, gejala dan pengendaliannya. Gejalanya yaitu gejala awal terlihat pada umumnya pada buah yang menjelang masak, berupa luka, berupa bercak coklat, kecil, dan kemudian meluas hingga warnanya berubah semakin gelap atau hitam. Gejala pada daun diawali dengan adanya bintik kecil berwarna ungu, kemudian segera meluas dengan garis tengah bercak sekitar 2-10 mm atau rata-rata 4 mm. Bercak berbentuk bulat mempunyai garis batas yang jelas. Lama-kelamaan, bagian tengahnya menjadi berwarna coklat kekuningan. Gejala pada cabang atau batang adalah berupa kanker yang berdiameter cukup lebar. Kanker dimulai dengan adanya kerusakan kulit yang agak mengendap ke bawah dan berwarna coklat kemerahan, yang semakin lama dapat meluas menjadi berwarna lebih gelap. Kadang-kadang tidak meluas sehingga pada musim berikutnya sering terhenti. Lalu pengendaliannya yaitu dengan memangkas cabang yang terserang penyakit, membuang buah yang mummified untuk mengurangi penyebaran penyakit, menggunakan fungisida, lalu secara kimia yaitu menyemprot pada tanaman dengan fungisida seperti difoliatan 4F, ukuran 100 cc per 10 liter air, lalu ada copper sandos, benomil,
ukuran setengah gram per liter air, dan antrakol 70 WP ukuran 2 gram per liter air. Lalu penyakit yang ketiga yaitu embun tepung atau powdery mildew. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Podosphaera leucotricha. Merupakan penyakit penting bagi tanaman apel di seluruh dunia karena tingkat kerusakannya bisa mencapai 80% apabila kondisi cuaca memungkinkan atau dalam kondisi kering. Gejala dan pengendaliannya. Gejalanya yaitu gejala khas yang tampak dari penyakit tepung adalah adanya massa jamur berwarna putih seperti tepung pada permukaan bagian tanaman yang sakit. Gejala pertama biasanya tampak pada daun muda yang mendapat infeksi conidium yang terbawa angin dari tempat lain atau dari ranting-ranting yang sakit sebelumnya. Daun-daun yang sakit parah akan menggulung, mengeras, kerdil, dan mati diselimuti miselium jamur. Apabila serangan pada daun ini sifatnya ringan, daun dapat berkembang terus dan meninggalkan bekas berupa bagian yang berwarna putih mengeras. Pengendaliannya yaitu secara kultur teknis atau dengan membersihkan rumput di sekitar tanaman dan memotong bunga atau buah muda yang terinfeksi, dikumpulkan kemudian dibakar, lalu secara kimia dengan fungisida seperti dinokap atau karaten, quinometionat atau morestan. Lalu yang keempat ada penyakit jamur upas. Penyakit ini lebih banyak pada musim hujan. Perkembangan cendawan terdiri atas beberapa stadium, yaitu stadium sarang laba-laba, membentuk benang yang mengikat, stadium corticium membentuk kerak merah jambu, dan stadium nekator membentuk badan buah. Pycnidium berwarna merah bata. Conidium dipancarkan oleh percikan air atau serangga. Kelembapan merupakan faktor pendukung berkembangnya penyakit. Penyakit banyak terdapat di daerah yang mempunyai curah hujan yang tinggi. Bahkan di daerah-daerah yang iklimnya kering pun seringkali muncul apabila kebun terlalu rapat. Nah, gejala dan pengendaliannya, gejalanya memiliki 4 stadium, yaitu yang pertama stadium laba-laba, jamur membentuk miselium tipis menyerupai sarang laba-laba, dan belum menembus jaringan. Lalu ada stadium bongkol, miselium jamur mulai membentuk hifa dan menginfeksi kulit. Lalu ada stadium corticium, jamur membentuk kerak berwarna merah jambu dan makin tua berubah warna menjadi lebih muda atau putih. Pada fase ini, infeksi sudah parah dan pada kulit kayu di bawah kerak telah membusuk dan mengering. Lalu ada stadium nekator, jamur membentuk bulat-bulatan kecil berwarna merah tua, bagian pinggiran busuk dan mengering. Lalu pengendaliannya secara kultur teknis yaitu dengan membersihkan rumput dan mengurangi kerimbunan tajuk, mengurangi kelembapan kebun, menghilangkan bagian tanaman yang sakit dan lukanya ditutup dengan ter atau obat penutup luka. Lalu secara kimia dengan menyemprotkan atau menyaput dengan kapur tohor, ditambah fungisida atau kapersendos atau derosal 60 WP setelah perompesan dengan ukuran 2 gram per liter air. Lalu ada penyakit busuk akar hitam, Armillaria. Penyakit ini dikenal juga dengan sebutan oak fungus disease, outroot fungus disease, mushroom root rot, dan shoestring root rot. Akan tetapi, yang paling umum digunakan adalah penyakit busuk akar Armillaria melea. Tanaman apel akan menjadi pekat terhadap penyakit ini apabila ditanam pada tanah bekas tanaman oak atau yang juga dapat sebagai inangnya. Berhubung infeksi pada daerah setempat bisa mencapai tahunan, maka diduga bahwa jamur penyebab penyakit ini tidak menular sampai jarak cukup jauh melalui tanah yang bebas akar tanaman apel. Nah, gejala dan pengendaliannya yaitu gejalanya biasanya gejala penyakit baru tampak setelah penyakit berkembang lanjut sehingga tanaman tidak dapat ditolong lagi. Kulit akar menjadi lunak dan kayu akan banyak mengandung air. Pada akar yang mati, terdapat benang-benang rizomorf berwarna coklat tua berjalin seperti tali sepatu. Kadang-kadang di antara kulit dan kayu terdapat miselium putih, teratur seperti kapas. Akan tetapi, hal ini bukan menjadi ciri khasnya dari penyakit ini. Lalu pengendaliannya yaitu secara kultur teknis dengan tanaman apel yang terserang dicabut sampai akar-akarnya, lalu secara kimia dengan menyemprotkan fungisida pada tanaman, atau apabila buah akan disimpan, dicelupkan terlebih dahulu ke dalam fungisida seperti benomil 0,5 gram per liter air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penyakit yang selanjutnya yaitu penyakit leher akar Phytophthora. Penyakit ini dikenal juga sebagai kanker batang Phytophthora atau busuk leher akar Grimes. Karena penyakit ini banyak menyerang varietas apel Grimes dan Tompkins King di Amerika Serikat. Di negara subtropis, penyakit ini lebih dikenal dengan istilah Phytophthora root
crown, dan collar root yang disebabkan oleh Phytophthora spesies. Menurut Wilcox dan Biggs tahun 2005, Phytophthora root, mahkota dan busuk leher adalah penyakit umum dan merusak pohon-pohon buah di seluruh dunia. Di Amerika Utara bagian timur, apel, ceri, peach, dan pohon aprikot yang paling sering diserang, sedangkan pir dan pohon plum tampaknya relatif tahan. Untuk gejala dan pengendaliannya, gejalanya yaitu berupa kanker yang nampak pada pangkal batang atau leher akar. Kebanyakan menyerang tanaman berumur tua yaitu 5 tahun ke atas. Permukaan kanker sukar diketahui, akan tetapi setelah kulit mati akan keluar lendir dari daerah yang terserang. Bentuk kanker tidak teratur dan dapat meluas sampai melingkari batang. Lama-kelamaan, kulit batang akan menjadi kering dan terbatasi oleh garis-garis yang tidak teratur. Apabila tanaman masih bertahan hidup, maka bagian luarnya akan membentuk kalus. Untuk pohon dengan pangkal yang resisten, kanker meluaskan diri sampai batas penyambungan saja. Sedangkan untuk varietas Grims atau yang peka lainnya, maka kanker dapat meluas sampai ke akar. Untuk pengendaliannya yaitu dapat memilih batang bawah yang sesuai dengan karakteristik tanah dan tahan terhadap patogen busuk akar dan drainase kebun. Selanjutnya yaitu penyakit pada tanaman anggur. Penyakit yang pertama yaitu embun tepung atau powdery mildew. Embun tepung yaitu penyakit utama lain dari anggur. Penyakit powdery mildew disebabkan oleh cendawan yang bisa menyerang seluruh bagian tanaman anggur yang berwarna hijau. Penyebaran penyakit ini dibantu oleh angin dan manusia. Jamur Unicula necator dan Ericipe necator menahan musim dingin pada mata tunas, daun, atau batang tipis, dan memulai infeksi ketika musim semi tiba. Penyakit ini disukai oleh suhu tinggi dikombinasikan dengan kelembapan relatif sedang. Patogen menyebabkan pertumbuhan tepung pada bagian hijau tanaman. Gejala mulai dengan bintik-bintik klorosis pada dedaunan, mirip dengan yang disebabkan oleh Plasmopora viticola, tetapi lebih kecil. Kemudian zat tepung putih muncul, bubuk putih ini juga muncul pada batang dan buah. Untuk gejalanya yaitu terdapat bercak-bercak putih keabu-abuan pada permukaan daun bagian atas. Daun yang terserang akan mengering dan gugur. Gejala serangan pada cabang muda yang masih berwarna hijau terlihat dengan adanya luka berwarna coklat kehitaman, dan lama-kelamaan akan berubah warna menjadi coklat kemerahan. Gejala serangan pada buah anggur ditandai jika terdapat buah muda yang diselimuti semacam tepung berwarna putih. Lama-kelamaan, kulit buah menjadi kasar dan berwarna kecoklatan. Buah anggur yang terserang tidak bisa matang secara sempurna, bahkan membusuk dan rontok. Untuk pengendaliannya yaitu mengurangi atau memangkas daun dan cabang secara berkala agar sirkulasi udara baik, menanam pada area yang tersinari matahari secara penuh, memangkas dan memusnahkan bagian tanaman yang terserang. Jika terpaksa, maka disemprotkan fungisida Detazeb, Pion M, Kozeb, Kultricop atau Daconil. Penyakit yang selanjutnya yaitu embun bulu atau downy mildew. Selain di Indonesia, penyakit ini juga cukup terkenal di beberapa negara, seperti Cina, Korea, Malaysia, Thailand, Brasilia, Rumania, dan USA. Sedangkan di Indonesia, penyakit ini hanya umum ditemui di Pulau Jawa dan beberapa provinsi di Sumatera. Jenis penyakit embun bulu umumnya tidak menyebabkan kerugian yang besar. Kerugian akibat kehilangan hasil yang disebabkan oleh penyakit ini hanya sekitar 15%. Namun, meski angka kerugiannya tidak begitu besar, penyakit ini dapat menyebabkan penurunan kualitas benih yang berakibat tidak laku jual jika menyerang tanaman anggur. Untuk gejalanya yaitu daun muda ditandai dengan ciri-ciri terdapat bercak-bercak kekuningan, yaitu mengkilap seperti berminyak. Sedangkan serangan pada daun tua terdapat bercak-bercak kuning kemerahan seperti mengering dan daun berkerut ke atas.
Spora cendawan penyakit ini tumbuh dan menempel pada permukaan bagian bawah daun, berbentuk butiran-butiran kecil berwarna kuning sampai orange. Untuk pengendaliannya, yaitu menanam anggur pada area yang tersinari matahari secara penuh, menjaga kebersihan area tanaman, dan memperbaiki drainase media tumbuh. Tidak memberikan kompos atau bahan organik secara berlebihan pada media tanam, memangkas dan memusnahkan daun yang terserang, membuang jauh daun yang gugur dan sampah pruning. Gunakan fungisida jika diperlukan, misalnya Caribou, Sultricop, Acrobat, Daconil, atau Detazep. Yang selanjutnya yaitu busuk hitam atau black root. Busuk hitam yaitu penyakit jamur yang disebabkan oleh patogen Guignardia bidwelli. Iklim yang hangat dan lembab mendukung wabah penyakit ini. Penyakit ini mempengaruhi semua bagian hijau anggur, tetapi konsekuensi paling serius muncul pada buah. Seperti namanya, penyakit ini menyebabkan anggur yang terinfeksi melunak, membusuk, dan mengalami mumi. Anggur-anggur mumi yang akan jatuh ke tanah jika dibiarkan akan menjadi kendaraan yang paling efektif untuk penyebaran penyakit ini. Gejalanya yaitu menyerang buah yang hampir matang, menyebabkan bercak-bercak kecil dengan warna coklat di bagian tepinya. Buah akan membusuk, keriput, dan berwarna hitam. Penyakit black root disebabkan oleh cendawan Guignardia bidwelli. Untuk pengendaliannya, memangkas dan memusnahkan buah yang terserang, mengurangi kelembapan dengan memperbaiki drainase, memangkas daun dan cabang yang terlalu rimbun, membungkus buah, dan menyemprotkan fungisida ditin, antrakol, Bion-M, Mandazim, Manzate, atau Kozeb. Yang selanjutnya yaitu mati pucuk atau dieback. Mati pucuk adalah gejala di mana ranting atau cabang tanaman anggur mengering atau mati. Penyebab dari penyakit mati pucuk ini yaitu serangan patogen tanaman Eutypa armeniaceae, kekurangan unsur logam Cu, kadar air di dalam tanah terlalu tinggi. Gejalanya diawali dari bagian ujung ranting yang lama-kelamaan menyebar ke bagian bawah. Untuk pengendaliannya, memotong dan memusnahkan bagian tanaman yang terserang, menjaga tanaman agar tidak kekurangan unsur logam khususnya Cu, memperbaiki drainase agar media tanam tidak terlalu lembab atau becek, dan penyemprotan fungisida Skor, Ditin, Equation, Tridex, atau Bion-M. Yang selanjutnya yaitu lumut kera atau lichen. Ada dua jenis organisme komposit yang terdiri dari cendawan Ascomycotina atau Basidiomycotina dengan alga hijau atau biru yang dapat ditemukan pada permukaan kulit, cabang, atau ranting. Penyakit ini sering terjadi pada cuaca panas yang ekstrim atau pada musim kemarau yang panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu gejala pada lumut kera. Gejala penyakit ini ialah menghalangi sinar matahari yang dibutuhkan tanaman sehingga penyerapan air, mineral, dan proses fotosintesisnya terganggu. Dampaknya menyebabkan tanaman menjadi lemah dan mati. Pengendaliannya yaitu pemupukan yang seimbang, menjaga kelembaban sekitar tanaman anggur, melakukan pruning secara benar, memotong dan memusnahkan bagian tanaman yang terserang, lalu memangkas daun dan ranting jika terlalu rimbun, dan melakukan penyemprotan pestisida berbahan aktif tembaga oksilorida bergantian dengan fungisida berbahan aktif tembaga hidroksida dan pestisida berbahan aktif tembaga oksisulfat atau belerang. Selanjutnya yaitu penyakit busuk akar. Busuk akar terjadi karena serangan beberapa jenis cendawan patogen yang menyerang area perakaran tanaman anggur. Cendawan patogen tersebut antara lain Fusarium solani, Verticulum dahliae, Rhizotania solani, Phytophthora sp, dan Armillaria melea. Nah, gejala dan pengendaliannya yaitu gejalanya diawali dengan membusuknya akar, daun menguning dimulai dari bawah atau daun tua, mengering dan rontok, pertumbuhan terhambat, dan cabang atau ranting mengering. Nah, pengendaliannya memperbaiki drainasi sehingga media tanam tidak terlalu lembab dan basah, mengurangi penggunaan pupuk nitrogen,
dan meningkatkan unsur kalium, menaburkan kapur dolomit untuk menambah unsur magnesium, menjaga agar perakaran tidak sampai terluka, lalu pengocoran trichoderma dan VGCPR untuk meminimalisir serangan cendawan patogen. Dan yang terakhir yaitu jika diperlukan kocorkan fungisida di tanah, antrakol, kojeb, topjeb, bendas atau ridomil. Nah, yang ketujuh yaitu karat daun. Karat daun merupakan penyakit pada anggur ini menyerang daun pertanaman anggur, terutama pada musim hujan, di mana kelembaban tinggi dan suhu yang hangat pada siang hari menyebabkan jamur ini tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Menurut sumber-sumber yang ada, penyakit ini disebabkan oleh Physophthora ampelioides atau nama lainnya Physocolla vitis. Nah, gejalanya yaitu gejala penyakit ini banyak terjadi pada daun-daun tua. Serangan penyakit ini menunjukkan gejala tepung berwarna merah jingga atau orange pada permukaan bawah daun. Pada sisi bawah daun terdapat tepung berwarna jingga yang terdiri dari spora jamur. Dari sisi atas daun nampak bercak-bercak hijau kekuningan. Pada serangan berat, seluruh permukaan bawah daun tertutup lapisan spora dan daun segera rontok atau daun sedikit hasil berkurang. Nah, pengendaliannya yaitu memperbaiki drainase dan menjaga areal tanaman agar tidak terlalu lembab, memangkas daun dan cabang agar tanaman tidak terlalu rimbun, memangkas dan memusnahkan daun yang terserang. Jika terpaksa, semprotkan fungisida, Clinton, Moltovin, Sultricop, atau Kodit. Nah, yang ke-8, penyakit kudis atau skap. Penyakit kudis ini bisa menyerang seluruh bagian tanaman, disebabkan oleh cendawan Erythrina ampelina. Kita bisa lihat pada gambar yang ada di samping. Lalu gejalanya yaitu serangan menyebabkan terjadinya bercak-bercak kelabu dengan tepi berwarna coklat kemerahan. Serangan pada buah menyebabkan daging buah mengeras dan berkudis. Pengendaliannya yaitu sanitasi yang baik, pangkas dan musnahkan bagian tanaman yang terserang, semprotkan fungisida antrakol, Detajob, Bion M, atau Kojeb. Yang ke-9 yaitu busuk kering atau red fire disease. Nah, pada buah anggur yang bergejala busuk kering, hasil isolasi menunjukkan bahwa penyebabnya ialah cendawan Pseudophagia trachelella. Nah, berdasarkan pengamatan mikroskop, cendawan ini membentuk mikronodium yang berlimpah dengan beberapa makronodium pada satu bidang pandang. Gejalanya ialah bercak muncul mula-mula pada bagian bawah daun. Pada bagian atas daun muncul bercak tidak beraturan berwarna kuning dan melebar tanpa membentuk lingkaran konsentris. Kemudian warnanya menjadi coklat dengan tepinya berwarna kuning. Bila gejala lanjut, bercak akan mengering dan menggulung seperti terjemur di matahari. Pengendaliannya yaitu sanitasi kebun dengan membakar bagian tanaman yang habis dipangkas, mengurangi kelembapan kebun dengan memetik daun-daun yang sudah tidak produktif, dan aplikasi fungisida. Yang ke-10, yang terakhir adalah busuk kapang kelabu atau gray mold rot. Nah, penyakit ini disebabkan oleh cendawan Botrytis cinerea, menyerang buah yang hampir masak. Gejalanya yaitu buah yang terserang berwarna coklat tua, keriput dan membusuk. Gejalanya jaringan di bawah permukaan buah disirang sehingga kulit mengkelupas, buah sakit, mengkeriput, dan menjadi coklat. Pada cuaca lembab, kapang berwarna kelabu yang bertepung. Pengendaliannya ada 4. Yang pertama yaitu memangkas dan memusnahkan buah yang terserang, mengurangi kelembapan dengan memperbaiki drainasenya, memangkas daun dan cabang yang terlalu rimbun, dan membungkus buahnya. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.